di sebuah rumah sakit tua yang terletak di pinggiran kota. Ada sebuah cerita yang tak pernah bisa diabaikan oleh para karyawan. Rumah sakit ini dikenal dengan keangkerannya, terutama di malam hari. Karyawan sering mendengar bisikan aneh, langkah kaki yang tak terlihat, dan suara jeritan dari ruangan yang seharusnya kosong. Suatu malam, Rina, seorang perawat muda yang baru bergabung, bertugas di unit gawat darurat. Dia mendengar cerita tentang seorang pasien yang meninggal secara tragis di rumah sakit itu beberapa tahun lalu. Pasien tersebut ditemukan di ruang isolasi, dan sejak saat itu, beberapa karyawan mengklaim telah melihat sosoknya berkeliaran di lorong-lorong gelap. Meski merasa takut, Rina bertekad untuk tidak membiarkan cerita tersebut mempengaruhi pekerjaannya. Namun, saat tengah malam, suasana mulai berubah. Lampu-lampu berkedip dan suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Rina merasakan getaran aneh di udara, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika dia berjalan menuju ruang isolasi, Rina mendengar suara tangisan lembut. Dia mendekat, dan tiba-tiba pintu ruang isolasi terbuka dengan sendirinya. Dengan berani, Rina melangkah masuk. Di dalam, dia melihat bayangan samar. Seorang wanita dengan pakaian rumah sakit yang tompang-camping. Wanita itu menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. "Bantu aku," bisik wanita itu, suaranya seperti angin berdesir. Rina merasa hatinya berdegup kencang. Dia tahu dia harus melakukannya, tetapi rasa takutnya semakin menguat. Tanpa pikir panjang, Rina mengeluarkan ponselnya dan merekam momen tersebut. Dia bertanya, "Siapa kamu? Apa yang terjadi padamu?" Wanita itu mulai menjelaskan tentang kesedihannya dan bagaimana dia terjebak di tempat itu, tidak bisa menemukan ketenangan. Mendengar cerita itu, Rina merasakan empati yang dalam. Dia berjanji akan membantu wanita itu menemukan kedamaian. Rina mencari informasi lebih lanjut tentang pasien tersebut dan mendapati bahwa dia telah meninggal tanpa sanak keluarga yang menemani. Dalam pencariannya, Rina menemukan foto wanita itu dan membawanya ke ruang isolasi. Ketika dia meletakkan foto itu di meja, cahaya di ruangan mulai berkedip-kedip dengan lebih terang. Rina berdoa, berharap agar jiwa wanita itu akhirnya bisa tenang. Tiba-tiba, angin kencang menerpa ruangan dan sosok wanita itu muncul kembali. Kali ini, dengan senyuman di wajahnya. "Terima kasih," katanya sebelum menghilang, meninggalkan Rina dalam keadaan terharu. Sejak malam itu, Rina merasakan perubahan di rumah sakit. Suasana menjadi lebih tenang, dan bisikan yang sebelumnya menakutkan kini sirna. Namun, Rina tahu bahwa dia akan selalu mengingat pengalaman itu. Mengingat bagaimana dia berhasil menegakkan seram yang selama ini menghantui rumah sakit dengan empati dan keberanian. Setelah malam itu, Rina merasakan semangat baru dalam pekerjaannya. Suasana di rumah sakit tampak lebih tenang, dan rekan-rekannya juga mulai melaporkan bahwa mereka tidak lagi mendengar bisikan atau merasakan kehadiran aneh. Namun, Rina tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita yang beredar di antara mereka. Suatu malam, saat Rina bertugas sendirian di shift larut, dia merasa dorongan untuk kembali ke ruang isolasi. Meski sudah merasakan kedamaian, rasa ingin tahunya membangkitkan keberanian yang membuatnya melangkah menuju tempat itu sekali lagi. Saat tiba di depan pintu, Rina mengingat momen saat wanita itu meminta bantuannya. Dengan hati-hati, dia membuka pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu terasa hangat, seolah ada energi positif yang mengalir. Di sana, Rina menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja. Buku itu berisi catatan harian pasien-pasien yang pernah dirawat di rumah sakit, termasuk wanita yang dia bantu. Rina membuka halaman demi halaman, membaca kisah-kisah sedih dan perjuangan mereka. Dia merasa terhubung dengan setiap cerita, tetapi satu halaman menarik perhatiannya. Ternyata, wanita itu memiliki seorang anak perempuan yang hilang saat dia dirawat di rumah sakit. Dalam catatan itu, wanita tersebut terus mencari putrinya, berharap bisa bertemu lagi sebelum pergi. Rina tergerak oleh cerita itu. Dia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang belum tuntas. Dengan tekad yang bulat, dia mulai mencari informasi tentang anak perempuan tersebut. Selama beberapa minggu ke depan, Rina bekerja sama dengan kolega dan menggunakan jaringan media sosial untuk menyebarkan informasi. Akhirnya, Rina berhasil menemukan seorang wanita yang ternyata adalah anak perempuan yang hilang.
Wanita itu telah dibesarkan oleh keluarga angkat dan tidak mengetahui asal-usulnya. Ketika Rina menghubunginya dan menceritakan semua yang dia ketahui, sang wanita terkejut tetapi juga merasa lega. Malam itu, Rina mengundang wanita itu ke rumah sakit. Dengan sedikit rasa takut dan harapan, mereka kembali ke ruang isolasi. Rina merasakan getaran yang familiar saat mereka melangkah masuk. Dia menyiapkan foto wanita itu dan juga foto anaknya yang baru ditemukan di atas meja. "Ini untukmu," Rina berkata lembut. Dia merasa jantungnya berdebar ketika ruangan mulai bergetar. Tiba-tiba, sosok wanita itu muncul kembali. Kali ini, terlihat lebih jelas dan lebih cerah. "Anakku." Sosok itu berbising, dan dalam sekejap, mereka berdua saling bertemu. Rina menyaksikan momen yang penuh emosi ketika sang ibu dan anak akhirnya dipertemukan kembali. Tetesan air mata mengalir di pipi Rina, tetapi dia merasakan kebahagiaan yang mendalam. "Terima kasih, Rina," wanita itu berbisik sebelum menghilang. Kali ini, dengan senyum yang tulus. Setelah malam itu, Rina merasakan bahwa tugasnya di rumah sakit telah membawa makna yang lebih dalam. Dia tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga membantu menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Sejak saat itu, rumah sakit tidak hanya menjadi tempat kerja, tetapi juga tempat di mana dia belajar tentang cinta, kehilangan, dan keberanian. Kisah Rina menyebar di kalangan karyawan, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka mulai lebih memperhatikan pasien, tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga dari sisi emosional. Rina tahu bahwa meski seram bisa menghantui, keberanian dan cinta bisa menegakkan kembali harapan di tempat yang paling gelap sekalipun. Sejak pertemuan emosional antara ibu dan anak itu, suasana di rumah sakit menjadi lebih damai. Rina terus bertugas dengan semangat baru, membangun hubungan yang lebih dekat dengan pasien-pasiennya. Dia merasa bahwa setiap individu yang masuk ke rumah sakit memiliki cerita dan harapan, dan dia bertekad untuk mendengarkan mereka. Namun, beberapa minggu setelah kejadian itu, Rina mulai merasakan kembali keanehan di rumah sakit. Meski tidak ada lagi bisikan atau penampakan, dia merasakan suasana tegang yang kembali muncul di beberapa ruangan. Beberapa rekan kerjanya melaporkan bahwa mereka mengalami pengalaman aneh, suara-suara yang tidak bisa dijelaskan, dan objek yang bergerak dengan sendirinya. Suatu malam, saat Rina melakukan pemeriksaan rutin, dia merasakan getaran di udara yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, dia mendengar suara teriakan samar dari ruang perawatan yang terletak di ujung koridor. Rina mengikuti suara itu, hatinya berdegup kencang. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan seorang pasien tua yang tampak bingung dan ketakutan. "Dia datang lagi," teriak pasien itu, matanya membelalak dengan ketakutan. Rina berusaha menenangkan pasien itu, tetapi dia bisa merasakan ketegangan di udara. Pasien tersebut menceritakan bahwa dia sering melihat sosok gelap di ujung ranjangnya, sosok yang mengintainya dengan tatapan menakutkan. Rina teringat akan kejadian sebelumnya dan pertemuan antara ibu dan anak. Dia tahu bahwa mungkin ada hal lain yang belum terselesaikan. Dengan tekad, Rina mulai melakukan penelitian tentang sejarah rumah sakit itu. Dia menemukan bahwa banyak pasien yang pernah dirawat di sana meninggal dalam keadaan tragis dan tidak mendapatkan perawatan yang layak. Berbekal informasi itu, Rina mengundang beberapa rekan kerjanya untuk berkumpul dan membahas apa yang bisa mereka lakukan. Mereka sepakat untuk mengadakan malam penghormatan bagi semua pasien yang telah meninggal di rumah sakit tersebut, berharap bisa memberi mereka ketenangan. Hari penghormatan tiba. Ruang pertemuan dipenuhi oleh karyawan, perawat, dan dokter yang dengan penuh semangat ikut serta. Rina memimpin acara tersebut, membacakan nama-nama pasien yang telah tiada, mengingat kisah mereka, dan memberikan ruang bagi semua untuk berbagi pengalaman. Saat malam semakin larut, suasana menjadi penuh haru. Rina merasakan kehadiran yang kuat di sekitar mereka. Tiba-tiba, lampu berkedip dan angin berhembus kencang, membuat semua orang terdiam. Dalam ketegangan itu, sosok wanita yang telah membantu Rina muncul kembali. Tetapi kali ini, dikelilingi oleh beberapa sosok lain, mungkin jiwa-jiwa pasien yang lain. Dengan penuh rasa syukur, Rina berkata, "Kami di sini untuk kalian. Kami menghormati kalian dan berharap kalian bisa menemukan kedamaian." Sosok-sosok itu terlihat lebih tenang. Rina merasakan bahwa mereka akhirnya
bisa merasakan cinta dan perhatian yang selama ini tidak mereka dapatkan. Perlahan, sosok-sosok itu mulai menghilang, dan ruangan dipenuhi dengan cahaya lembut. Setelah malam penghormatan itu, kejadian-kejadian aneh di rumah sakit berangsur-angsur menghilang. Rina merasakan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang berarti. Rumah sakit itu mulai berubah menjadi tempat yang lebih positif, dan pasien-pasien merasa lebih nyaman. Rina tidak hanya menemukan ketenangan di dalam dirinya, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua orang di rumah sakit itu. Dia menyadari bahwa pengalaman horor yang awalnya menakutkan telah mengajarinya tentang cinta, pengertian, dan pentingnya menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Dan meskipun cerita-cerita horor akan selalu ada, Rina tahu bahwa dengan keberanian dan ketulusan, mereka bisa mengubah ketakutan menjadi harapan, bahkan di tempat yang paling menyeramkan sekalipun. Setelah malam penghormatan, kehidupan di rumah sakit kembali berlanjut dengan suasana yang lebih tenang. Rina merasakan adanya ikatan yang kuat di antara rekan-rekannya, dan mereka mulai mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi pengalaman dan mendiskusikan cara-cara untuk meningkatkan perawatan pasien. Namun, Rina tetap merasa ada hal yang belum sepenuhnya tuntas. Suatu malam, saat melakukan rondaan, Rina mendapati sebuah ruangan di ujung koridor yang selalu terkunci. Ruangan itu tidak ada dalam daftar inventaris rumah sakit, dan meskipun dia penasaran, rasa takut membuatnya ragu untuk mencoba membukanya. Namun, rasa ingin tahunya semakin menguat. Keesokan harinya, Rina memberanikan diri untuk bertanya kepada salah satu staf senior, Dr. Budi, tentang ruangan itu. Dr. Budi tampak terkejut dan menggelengkan kepala. Itu adalah ruang penyimpanan lama. Tidak ada yang pernah menggunakannya selama bertahun-tahun. Beberapa orang bilang itu tempat yang angker, ujarnya dengan nada serius. Saran dari Dr. Budi semakin membuat Rina penasaran. Dia merasa seolah ruangan itu menyimpan sesuatu yang penting, mungkin sesuatu yang bisa membantu menyelesaikan urusan yang belum tuntas di rumah sakit. Malam itu, Rina memutuskan untuk menyelidiki ruangan tersebut. Dengan senter di tangan, Rina melangkah ke koridor sepi. Hatinya berdebar, tetapi dia bertekad untuk menemukan kunci. Setelah beberapa saat mencarinya, dia menemukan kunci tua yang tersembunyi di dalam laci meja kerja. Rina membuka pintu ruangan tersebut, dan suasana di dalamnya terasa dingin. Ruangan itu penuh dengan debu dan barang-barang lama yang tertinggal, peralatan medis usang, catatan pasien, dan beberapa foto yang sudah pudar. Saat dia menyusuri ruangan itu, Rina menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Dengan rasa ingin tahu yang memuncak, Rina mencari cara untuk membuka kotak itu. Dia akhirnya berhasil membuka kunci dan menemukan di dalamnya beberapa surat dan foto-foto lama. Salah satu foto itu memperlihatkan wanita yang sama ibu dari anak yang telah dia bantu sebelumnya. Rina membuka surat-surat itu dan membacanya satu persatu. Ternyata, surat-surat tersebut adalah tulisan dari wanita itu yang mengungkapkan rasa sakitnya. Setelah kehilangan anaknya, dia juga mencurahkan harapannya agar suatu saat bisa menemukan anaknya dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Rina merasa haru dan terhubung dengan cerita wanita itu. Dalam satu surat, wanita itu menulis tentang ketakutannya akan kematian dan bagaimana dia berharap bisa pergi dengan damai. Rina menyadari bahwa wanita itu belum benar-benar menemukan ketenangan, dan mungkin ini adalah kesempatan untuk memberinya penutupan yang layak. Dengan tekad baru, Rina mengumpulkan semua surat dan foto tersebut dan mengundang rekan-rekannya untuk berkumpul di ruang pertemuan. Mereka membaca surat-surat itu bersama-sama, mengenang kisah wanita tersebut dan semua pasien yang pernah dirawat di rumah sakit itu. Rina kemudian berkata, kita harus melakukan satu lagi malam penghormatan untuk memberikan ketenangan bagi semua jiwa yang telah berjuang di tempat ini. Semua setuju, dan mereka pun mulai merencanakan acara itu. Malam penghormatan kedua diadakan dengan lebih meriah. Rina, dengan dukungan rekan-rekannya, menciptakan momen yang penuh cinta dan penghormatan. Mereka menyalakan lilin dan meletakkan foto-foto pasien yang telah tiada, termasuk foto wanita yang telah menuntunnya pada perjalanan ini. Ketika mereka mulai membacakan nama-nama pasien, Rina merasakan kehadiran sosok-sosok itu lagi. Suasana menjadi semakin emosional. Setelah membaca semua nama,
Rina menutup dengan doa, berharap agar semua jiwa dapat menemukan kedamaian. Tiba-tiba, angin berhembus lembut di ruangan, dan Rina merasakan kehadiran yang hangat. Dia melihat sosok wanita itu muncul di depan mereka, kini dengan senyuman yang damai di wajahnya. Tanpa berkata-kata, sosok itu tampak berterima kasih sebelum perlahan-lahan menghilang, meninggalkan rasa tenang yang menyelimuti ruangan. Sejak malam itu, rumah sakit tidak hanya menjadi tempat perawatan, tetapi juga tempat di mana cinta dan harapan berkembang. Rina merasakan bahwa semua upaya dan ketulusan mereka tidak sia-sia. Dia tahu bahwa setiap jiwa yang meninggalkan rumah sakit kini telah mendapatkan penutupan yang layak, dan dia pun merasa puas mengetahui bahwa keberaniannya untuk mengatasi ketakutan dan mencari kebenaran telah membawa dampak yang berarti. Dengan semangat baru, Rina melanjutkan perjalanannya sebagai perawat, berkomitmen untuk terus mendengarkan dan menghargai setiap cerita pasien yang datang. Dan meskipun mereka tidak bisa mengubah masa lalu, Rina percaya bahwa dengan cinta, mereka bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Satu pasien sekaligus. Setelah malam penghormatan kedua, Rina merasa ada perubahan mendalam dalam dirinya dan di lingkungan rumah sakit. Suasana di antara karyawan semakin akrab, dan mereka sering mengadakan sesi berbagi cerita. Rina merasa bangga bisa menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung. Namun, meski ketenangan mulai terwujud, Rina masih merasa ada satu bagian yang perlu diselesaikan. Dia teringat akan pasien tua yang pernah melihat sosok gelap di ruang perawatan. Rina merasa penting untuk memastikan bahwa semua pasien, baik yang masih hidup maupun yang telah pergi, merasa dihargai dan didengar. Suatu malam, Rina melakukan pemeriksaan di ruangan pasien tersebut. Dia menemukan pasien itu duduk di tempat tidur, terlihat cemas. Rina mendekatinya dan bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pasien itu menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. "Saya terus melihat dia, perawat. Sosok itu tidak pergi. Saya tidak tahu apa yang dia inginkan." Rina merasa tergerak dan ingin membantu pasien itu menemukan ketenangan. "Bisa cerita lebih banyak tentang sosok itu?" tanyanya lembut. Dengan suara bergetar, pasien itu mulai menggambarkan sosok gelap yang sering mengintipnya. Dia merasa sosok itu sangat dekat, seolah ingin mengkomunikasikan sesuatu. Rina berusaha memahami dan mendengarkan setiap detail yang diceritakan, menciptakan ruang aman bagi pasien untuk mengekspresikan ketakutannya.